Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu guru Dewan Guru SDN Krojong Mas Permai yang kami hormati, pada pagi hari ini, Rabu tanggal 1 Februari 2023, kami akan mengadakan sosialisasi mengenai pengimbasan budaya positif sekolah dengan narasumber Bapak Sugeng Riyadi, SPDI, selaku calon guru penggerak. Untuk itu, sebelum kita mulai sosialisasi ini, maka mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat untuk Bapak Sugeng Riyadi, SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Emi Adiati, Kepala Sekolah SDN Krojong Mas Permai, serta rekan-rekan guru juga yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara pengimbasan budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kota Tangerang. Dan tak lupa kita panjatkan juga salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk kegiatan hari ini, yaitu saya akan melakukan pengimbasan budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik sebelum masuk ke materi. Setuju atau tidak setuju? Nanti silakan dijawab dalam hati kita masing-masing. Dan ini memang dekat dengan kita sebagai guru. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini pertanyaan pertama sebelum masuk ke dalam budaya positif. Nah, untuk itu mungkin ada yang setuju atau mungkin tidak setuju, atau mungkin memang biasanya kita setuju gitu ya dengan pertanyaan ini. Budaya positif itu dibangun melalui yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon dengan adanya teori kontrol. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian masuk ke dalam
segitiga restitusi. Nah, mungkin beberapa ada yang sudah familiar ya, seperti motivasi, hukuman, penghargaan, tapi ada hal baru di sini tentang budaya positif, yaitu restitusi. Apa sih itu? Nanti kita akan lihat di penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama dilakukan adalah dengan perubahan paradigma stimulus respon. Stimulus respon di sini artinya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Nah, ini sepertinya respon yang biasa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita tuh kita pengennya seperti itu. Tapi sebenarnya harusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Dan kadang juga kita sebagai manusia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi sebenarnya harusnya semua perilaku itu kita bisa memandangnya pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau kita sebagai guru biasanya kita mungkin berpandangan, kita bisa mengontrol murid nih. Pada dasarnya sebenarnya tidak ada, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan begitu pun mungkin nanti selanjutnya adalah murid pun sama, yang murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dengan pandangan kita, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, setelah kita membujuk biasanya melakukan pemaksaan, tapi harusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Nah, ini harusnya diubah menjadi model berpikir menang dan menang. Jadi semuanya win-win solution lah, gitu ya. Ini ada pendapat ahli nih, Stephen R. Covey. Saya juga baru lihat nih, baru dengar Stephen R. Covey. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Tadi saya bilang bahwa stimulus respon itu yang biasa manusia respon ya ketika tadi ada suatu pernyataan, maka bagaimana caranya kita berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey melalui prinsip Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Ini pendapat dari R. Covey yang kalau kita kalau saya interpretasikan secara mudah sih, kalau kita ingin melihat kemajuan ya kita harus ubah perilaku kita. Ya, saya bilang menjadi sebuah budaya yang positif. Ketika sudah menjadi budaya, ya itu akan kita lakukan dengan senang hati karena sudah menjadi sebuah budaya ini. Jadi bukan sesuatu yang hanya sementara atau hanya temporer ya.
tidak dalam waktu yang lama, ini jangka pendek. Nah, ini menurut Stephen R. Covey. Nah, ini ada bagan disiplin positif atau teori kontrol dari William Glasser. Ini baru lagi. Ya, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kemudian realitis kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini maksud dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan, maka ada teori motivasi. Jadi perilakunya itu yang pertama, satu untuk menghindari hukuman. Misalnya kalau terjadi pada siswa ya, biasanya kalau kamu membawa LKS misalnya supaya tidak kena hukuman nih, yang pertama nih motivasi dia. Yang kedua, misalnya ada seorang guru yang suka memberikan imbalan kalau kepada yang rajin, saya mau masuk teruslah supaya mendapatkan hadiah atau reward. Ini motivasi yang kedua. Nah, ternyata di atas dua motivasi itu ada motivasi yang paling baik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang dia lakukan ya untuk dirinya sendiri. Kalau dia bawa LKS ya untuk dirinya sendiri, positifnya untuk dia. Dia bukan melihat kepada eksternalnya, kepada orang lain. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan dijadikan suatu keyakinan kelas. Ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Jadi posisi kontrol untuk kita di sekolah itu ada kepada guru. Ya, guru itu memiliki posisi kontrol. Yang pertama, dia bisa menjadi penghukum. Berarti kalau guru yang sukanya menghukum, berarti posisi dia adalah sebagai penghukum. Posisi dia sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ketika nanti ada misalnya siswa yang salah, kemudian langsung kita judge dan anak itu bersalah, ya berarti posisi kita di situ sebagai pembuat rasa bersalah. Posisinya sebagai teman. Ada juga nih guru yang sebagai teman. Walaupun ada kesalahan masih diajak dengan cara yang ngobrol atau bagaimana, itu teman gitu ya. Pemantau, ya ini posisinya ya mantau saja gitu ya, tidak ada eksekusinya atau apa yang dipantau terus. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini yang bisa mengelola semua menjadi sesuatu yang positif. Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, disitulah nanti akan ada yang namanya segitiga restitusi, di mana ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, di sini ada juga 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami supaya nanti kita bisa memahami siswa-siswi kita lebih dalam. Lalu lanjutnya adalah disiplin. Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Dan ini bukan merupakan sesuatu yang asing buat kita ya, kata disiplin. Disiplin artinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini kata-kata disiplin memang kita sangat familiar sekali dan menginginkan sekali disiplin di sekolah seperti itu. Cuma memang apakah disiplin ini bisa menjadi sesuatu yang kita hargai untuk mencapai pencapaian tujuan mulia, atau malah nantinya menjadikan sesuatu yang ketidaknyamanan. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Bagaimana sih disiplin itu
bisa membuat kita menjadi nyaman sebagai guru, dan tentunya juga disiplin kelas ini ya akan membuat nyaman siswa sebagai kata peserta didik. Jangan sampai disiplin ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman, bahkan anak menjadi terpaksa. Ini memang yang harus kita jadikan prioritas. Nah, selanjutnya di sini ada teori kontrol. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah tujuannya adalah untuk di sini intrinsik, ya, motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar, seperti itu, bukan dari orang tuanya, bukan dari kita sebagai guru, ya, tapi dalam diri kita, dari diri peserta didik atau kita sendiri lah, ya. Kita kan memang juga di sekolah sebagai guru juga harus memiliki disiplin. Nah, bagaimana caranya supaya disiplin ini datangnya untuk kita sendiri? Karena kalau sudah seperti ini, maka dimanapun dan kapanpun tidak akan melakukan pelanggaran dari peraturan yang ada. Tapi memang ya merupakan kebutuhan kita menghargai diri kita sendiri, gitu kan. Yang paling mudah adalah kalau untuk peserta didik tentunya ada disiplin ketika masuk kelas, disiplin ketika membawa pelajaran, disiplin ketika mengerjakan PR. Nah, ini memang hal yang sangat dekat sekali dengan kita. Yang memang biasanya ya kita pribadi ya sudahlah, gitu kan, ya, tidak terlalu membahasnya secara lebih dalam. Sebenarnya yang unsur-unsur seperti inilah sebenarnya yang bisa membuat budaya positif itu berkembang, yang dekat dengan diri kita, dengan peserta didik. Salah satunya ya disiplin-disiplin yang memang sudah jadi suatu kebiasaan dari anak. Nah, ini sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, serta mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kalau menurut saya memang tujuan ini sepertinya mudah sekali diucapkan, tapi memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena memang kita sebagai guru harus membuat anak itu menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut dengan kita, bukan karena takut dengan orang lain, tapi bagaimana supaya ini saya harus bawa buku, karena memang kalau saya tidak bawa buku saya tidak bisa ngerjain dong, gitu kan. Berarti dia sudah sadar sampai ke arah situ, dan saya mau ngapain kalau tidak mengerjakan. Kalau dia sudah sampai ke arah situ, berarti dia sudah mulai ke intrinsik dia sendiri. Nah, itu yang diharapkan dari disiplin positif. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, dari ungkapan dari William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Saya baru 1 tahun, Bu. Sudah ada ya. Saya baru 1 tahun. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, seperti tadi yang sudah dipaparkan, bagaimana kita bisa membangun disiplin positif ini kepada diri anak itu sendiri. Jangan membuat anak takut,
tapi ya anak itu menjadi menghargai dirinya sendiri. Bagaimana? Ya nanti ada penjelasannya lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang sedang digaungkan yaitu kurikulum merdeka, maka inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh Indonesia kepada pelajar kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang empat berkebinekaan global. Yang lima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kalau ini bisa dipenuhi oleh semua anak Indonesia, ya insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju, bukan menjadi negara yang berkembang terus ya. Nah ini sedikit tentang bagian dari profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memiliki akhlak beragama, memiliki akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Mandiri, mereka memiliki pemahaman diri dan situasi serta regulasi. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi, kemudian memiliki pemikirannya sendiri. Kreatif, ini menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian memiliki kelulusan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, bergotong royong yaitu berkolaborasi dan kepedulian, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, mengkomunikasikan dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan, kemudian berkeadilan sosial. Ini poin-poinnya dari 6 profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan oleh bangsa kita, terutama oleh Menteri Pendidikan kita ya. Siapa Bu? Siapa? Kok kurang keras sih? Ya, Mas Nadiem Makarim ya. Kalian kelihatannya mulai pada ngantuk gitu. Ya, itu dia. Dan untuk kelas 1 dan kelas 4 mungkin ini sesuatu yang tidak asing lagi, karena memang sudah dari awal pelajaran kita sudah bahas nih profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila seperti itu. Walaupun memang secara penjelasan konkret ya kita bisa pahami sendiri lah. Nah ini kalau saya ikut CGP ini dari awal selalu ketemu sama bapak ini nih, siapa nih? Ki Hajar Dewantara ya, baru saja sudah langsung di, nah ini nih filosofi Ki Hajar Dewantara. Memang bapak pendidikan kita ya. Filosofinya nih, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka sebagai seorang pendidik, hendaknya menerapkan filosofi kehadiran dengan cara menghadirkan pembelajaran yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan serta murid menjadi selamat dan bahagia. Filosofinya kalau menurut saya memang sangat luar biasa nih untuk Ki Hajar Dewantara. Di zamannya sudah sampai memikirkan seperti ini ya. Yang mudah-mudahan kita bisa sedikit-sedikit atau cepat gitu ya mewujudkan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, yang sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan bisa kita capai. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada pertanyaan di sini, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena supaya kalau jatuh palanya tidak pecah ya atau benjol gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Karena supaya terhindar dari COVID-19. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kenapa nih? Agar berjalan lancar. Hah? Agar acara berjalan lancar. Agar acara berjalan lancar, jadi tidak terhambat ya, seperti contoh tadi gitu ya. Ya benar, jadi supaya acara berjalan Karena lancar. bisa jawab kasih. Ya, jadi Dikasih. ini pertanyaan yang terakhir mungkin agak memerlukan pemikiran tuh tadi ya. Mengapa sih dan materi yang udah lengkap? Butiar? Supaya tidak ketinggalan materi. Hidup sama. Bulia, apa bulia? Supaya apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu Fitri sama dengan yang panggil apa? Sebutkan namanya. Sama semua berarti ya. Bu Novi, Ya karena sudah terikat akan waktu jadi kita harus disiplin. menepati janji. Ya, ada janji ya siap jam segini gitu ya. Bu Kamti, Bu Kamti. Sama. Mungkin tadi udah ya. Supaya berjalan lancar Bu Dwi. Ya sama ya, intinya biar tidak kita nggak telat, ya materi biar nggak ketinggalan materi. Benar, jadi biar nggak telat juga dengan tinggal materi, memperlancar. Bu Yuni, Kebiasaan disiplin waktu. disiplin waktu, kebiasaan. Jadi usaha membudayakan lah gitu ya. Budaya. Bu Sade, Sama kayak Bu Erin supaya berjalan lancar. supaya berjalan lancar ya. Karena memang tadi itu ya. Supaya nggak Masing-masing prinsip kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini mengapa nanti ada yang namanya keyakinan kelas, di mana ada bagan lingkaran di sini, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, yang paling bawah ya peraturan kelas seperti itu. Level yang paling mudah dilakukan ya membuat peraturan kelas kayak gitu ya. Dan saya memang waktu itu juga melakukan yang namanya peraturan kelas ya, supaya kelas berjalan dengan lancar. Itu apakah ini salah? Ya tidak juga. Tapi setelah ini dilakukan, yang lebih baik lagi kita langsung meningkat menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, membuat lingkungan kelas menjadi positif, dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, ini yang diharapkan. Jadi tidak stuck dengan di peraturan kelas aja gitu. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, walau lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ciri-ciri dari keyakinan kelas. Jadi kalau saya lihat ini lebih ke umum dari abstrak, dan pernyataannya juga universal, tidak terlalu detail. Misal contohnya, kalau saya kemarin salah satu keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Nah, itu keyakinan kelas 1. Nah, jadi detailnya ya nanti itu ada di poin-poin selanjutnya. Jadi tidak, kalau kebanyakan itu banyak kan ya, rajin piket, kemudian rajin membersihkan tugas lingkungan sekolah. Nah, itu bisa dijelaskan saja, tapi secara umumnya itu adalah menjadi keyakinan kelas. Atau tertib. Nah, tertib itu kan juga umum ya, universal. Tertib itu nanti bisa ada poin-poinnya. Nah, itu bisa lebih spesifikan.
semua warga kelas ya berkontribusi, baik itu wali kelas, kemudian murid-murid untuk membuat keyakinan kelas ini. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah mungkin tidak sampai 1 tahun dalam keyakinan kelas itu. Kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijalankan ya harus segera dievaluasi. Kenapa tidak bisa dijalankan? Kalau memang itu berat untuk dijalankan, sebaiknya dilakukan perubahan yang lebih mudah. Nah, ini tadi sekilas dibahas tentang kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 ya: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Alasan tersebut berkaitan dengan kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nah mungkin ada nggak yang bisa nyontoh ini? Salah satu aja gitu kebutuhan murid kita yang mungkin kita anggap suatu kesalahan lah. Iya, karena kita kalau misalnya anak itu tidak sesuai dengan kita, oh ini kesalahan gitu. Padahal mungkin itu merupakan ya kebutuhan dasar dia sebagai manusia gitu. Butuh perhatian, cari perhatian guru itu termasuk tidak? Nah, itu mungkin masuk ke dalam kasih rasa sayang dan rasa diterima ya Bu Novi. Ya betul sekali. Jadi kalau ada murid yang ternyata cari-cari perhatian, ya ngapain sih kamu? Nah itu kita harus paham, itu kebutuhan dasar dia sebagai manusia untuk mencari rasa kasih sayang gitu. Tapi kalau memang terlalu over ya mungkin disitulah nanti akan ada penyelesaiannya. Kenapa? Mengapa gitu, mungkin bisa ditelusuri. Jadi ya kita sebagai guru jangan langsung menjustifikasi gitu ya ketika anak cari perhatian, dicari ini, kita udah langsung ngapain kamu? Jadi langsung ada anaknya. Padahal dia sedang mau mencari kasih sayang gitu. Ya. itu mencari ke apa itu penguasaan ya. Kalau lebih penguasaan ya, dia nggak mau nanti saya bisa ini nih di kelas nih karena lapor terus sama guru. Mungkin itu kebutuhan ya. Ya kita juga awalnya udah tahu ngapain anak lapor terus gitu ya. Ternyata itu kebutuhan dasar dia. Bertahan hidup ya mungkin kalau ada anak yang berantem ya, mungkin anak berantem itu kan ya itu kebutuhan dasar dia untuk mempertahankan hidupnya gitu. Kalau tidak ada ya dan pasti ada alasan yang berkaitan gitu dengan kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu sedikit tentang kebutuhan dasar manusia supaya kita memahami peserta didik kita lebih dalam lagi. Yang kelima adalah tadi sedikit juga sudah ada di Bangkan yaitu tentang posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol di mana yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, baik di sini dijelaskan ada motivasi, ada kontrol dari luar, kontrol dari identitas berhasil sukses dan identitas berhasil sukses. Ini gagal ya kalau kita baca tentang contohnya saja. Menghukum, ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini adalah tindakan kita sebagai penghukum kayak gitu ya. Iya. Terus kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Wah, awas ya kalau kamu nggak bawa buku LKS lagi, lari 10 piring gitu. Nah ini kita sebagai penghukum kayak gitu. Kemudian hasilnya memberontak meninggalkan orang lain dan berbohong. Ya keliru bilang kayak gitu, mungkin ada ininya adalah bukan saya gitu ya. Nah, itu dia memberontak atau mungkin berbohong atau meninggalkan orang lain ini gitu si Ani gitu. Itu memang perilaku yang responsif dari peserta didik atau manusia yang begitu gitu. Nah di sini murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas gitu ya. Kita menjadi penghukum ya, peserta didik kita meletakkan kita di luar dunia dia
yang baik kayak gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini ada berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini ya, gitu kan. Terus ibu kecewa nih, kamu datang terlambat terus. Nah, di sini guru berkata juga, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, waduh sampai kayak gitu. Mau kamu apa? Nah itu mungkin sama pada membuat rasa bersalah gitu kan. Mau kamu apa sih kayak gitu kan. Nah itu sebagai guru yang membuat rasa bersalah. Sunobi marah ini. Ada dampaknya nih kepada murid. Kalau penghukum ya mengulangi kesalahan lagi lah, selalu mengulangi lagi ya sampai dihukum terus Karena juga. pasti dihukum doang gitu kan. Nah itu dampak pada murid kalau kita membuat rasa bersalah nih ternyata merasa rendah diri gitu ya. Iya, dia jadi mungkin minder gitu ya. Ini memang dari segi psikologis yang dalam sekali sih kalau menurut kita, karena memang Kayak diri berkurang. menurut kita sih kayaknya biasa gitu ya. Itu sesuatu yang biasa, ternyata setelah dibahas di materi ini berdampak kepada peserta didik. Tapi kadang diulang lagi lagi. Apalagi kalau Iya, di depan kelas tuh harusnya intern ya. Iya, apa saya internet kayak gitu ya. Jangan sampai kita ya kalaupun memang dulu mungkin kita belum tahu ya dari Bapak, dan mungkin setelah ada informasi ini kita bisa mengurangi lah ya. Iya. Tidak menghilangkan secara gratis itu memang sesuatu yang itu. Karena mereka pasti mau. Nah ini terus jadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah perkataan seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, kamu jangan bolos lagi misalnya, atau kamu jangan bertengkar lagi. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu memang gitu. Kayak gitu ya. Mau naik kelas nggak? Oh mau naik kelas enggak ya? Dibantu Nah, loh. ini Mau bahasa nambah. teman, lu mau naik kelas enggak? Gitu. Nanti ibu nggak naikin lo kayak gitu. Itu masuk kemana ya? Rasa bersalah apa? Nah, teman. Sebetulnya teman-teman ya. Teman lah. Karena kan Iya. dibantu tidak berubah. Bantu. Nah hasilnya anak itu menjadi ketergantungan gitu. Iya. Kayak obat ya. Nah hasilnya akan menjadi ketergantungan. Nah, itu salah lagi. Itu dengan berkualitas. Nah, Salah. murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia ini. Tapi hasilnya lemah, tidak mandiri dan bergantung. Nah, hasilnya ternyata tidak bagus juga ya. Karena salah satu dari tujuan Indonesia pada kelimanya yaitu mandiri. Nah ini yang keempat adalah memantau. Memantau, dipantau. Ya, menghitung dan mengukur ya. Jadi menghitung terus mengukur terus. Nggak, guru berkata apa peraturannya gitu ya. Apa peraturannya? Nah, anak melakukan kesalahan. Apa nih peraturannya nih di kelas? Oh iya Pak, saya kalau nggak bawa LKS suruh nyali di buku tulis kayak gitu. Ya misalnya ada yang berkata kasar, biasanya apa kalau Iya, berkata kasar? apa gitu. Ini memantau, ya, itu pemantau. Ya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi saja gitu. Jadi kalau tidak diawasi ya wis lah gitu kan, hanya ngawasi. Itu dengan dunia, murid mengatakan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Gurunya sebagai peraturan yang berjalan. Peraturan berjalan. Ada gurunya Ada guru. ada guru. Udah guru jadi lewat lagi. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini tadi di pertanyaan romantik ya. Apakah kita memberikan reward itu perlu kepada murid? Ini ada hubungannya. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ya, jadi nanti dia, oh kalau saya berbuat ini, saya dapat sanksi. Kalau saya berbuat ini, saya dapat hadiah. Salah satu Jadi yang terbaik motivasi. apa Pak? Baik, yang terakhir, nah, manajer ya posisi. Manajer. Tadi saya udah singgung sedikit ya tentang manajer. Mengajukan pertanyaan. Nah, jadi bertanya dulu, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, Wah itu mah kalau yang pemahamannya bagus bisa. Yang pemahamannya bagus.
Ya, kita sesuaikan saja lah dengan tingkat dari kognitif peserta didik kita ya. Mister. Pasti lupa. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, maka ini jangan diajukan ketika kita tidak membuat keyakinan kelas. Gitu. Dan bingung ya, apa yang kita yakini? Jadi gak ada sakitannya Iya. ya? Gak ada sakitannya. Maka jadi harus buat keyakinan kelas dulu tuh. Biasanya di awal tahu pelajaran, dibuat dulu keyakinan kelasnya secara bersama-sama. Nah, baru ketika ada murid melakukan kesalahan, ya pastilah paling minim-minim ya dia tidak mengerjakan PR, tidak bawa buku, itu cuma kesalahan standar. Pengaturan kelas. Ya. Nah, itu kita tanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, baru hasilnya itu akan menguatkan pribadi. Nah, contoh simpelnya adalah ketika dia tidak membawa LKS. Nah, jadi kita harus menanyakan dulu dia alasannya. Nah, setelah itu apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, untuk memperbaiki supaya dia tidak ketinggalan LKS lagi. Nah, ketika dia jawab lupa itu mah bukan alasan. Kenapa kamu lupa gitu? Nah, dicari lagi unsur lupanya itu kenapa, kayak gitu ya. Kalau di saya, pengalaman saya biasanya dia tidak langsung dikerjakan gitu. Kenapa kamu lupa? Saya langsung main. Nah, dia sore, dia malamnya tidak mengerjakan. Atau biasanya yang sering lupa itu adalah mata pelajaran yang ketemunya seminggu. Misalnya bahasa Indonesia sudah akhir nih di hari Rabu, ketemu lagi di hari Selasa gitu kan ya. Rabu ada PR. PR-nya nanti aja dikerjainnya lah. Tuh. Nah, ini titiknya adalah dia tidak langsung mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, ketika solusinya nggak kamu berarti tidak langsung mengerjakan. Menurut kamu bagaimana solusinya? Oh iya Pak, saya langsung mengerjakan. Nah, ini itu kamu sendiri ya. Nanti kamu lakukan tuh supaya tidak lupa lagi dan hasilnya kamu tidak mengerjakan PR gitu. Saya mau suka cemberut kalau anak nggak bawa. Nah, di sini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, berarti guru, tapi kalau di manajer sudah murid sendiri, tidak ada kata guru lagi. Jadi gurunya itu sudah dilupakan, tapi lebih positif ya, karena dia sudah menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dampaknya, maka dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini yang memang hal yang dibutuhkan oleh manusia dewasa ya ini, mengevaluasi diri, terus dia bagaimana memperbaiki dirinya sendiri. Sekilas info bahwa posisi kontrol yang paling baik adalah posisi control manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Yaitu tugas kita sebagai guru yang paling baik adalah menjadi manajer. Bagaimana bisa membuat murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, yang nantinya menjadi manusia yang dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira yang pertama nih apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi posisi kontrolnya di mana? Oh itu apa? Bersalah. Rasa bersalah. Yang buat rasa bersalah ya, karena saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke. Ayo lakukan demi ibu. Teman. Apalah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini. Apa nih? Ada teman, ada mantan, ada manajemen ya. Oke, kita lihat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah pertanyaan yang awal. Kamu selalu yang paling terakhir. Tidak sih. Itu akan bersalah.
Ya, membuat rasa bersalah, menghukum, ya benar tadi. Ayo dulu teman, benar. Abah kamu ya pemantau, ya tadi yang kita debatkan ya. Salah satu ya. Mantau aja ya, mantau itu mantau. Ada yang rajin, ada yang enggak, gitu kan untuk stiker. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Mungkin kalau dengan misalnya kita ya tidak begini ya, mungkin dengan berkata-kata yang lain yang kita sesuaikan. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kayaknya kelas kita bisa bingung gitu ya. Bagaimana ya? Iya. Udah selesai belum? Ngerti? Kamu selalu yang paling terakhir ya, penghukum. Nah, alhamdulillah ya, berarti dulu memang daya tangkapnya Korai 7. Cepat ya, langsung udah ini apa namanya, memahami. Oh belum, sih banyak kayaknya. Ya biasanya Tanggung jawab. setelah kita capek menghukum, biasanya kan pakai konsekuensi aja gitu, udah capek menghukum. Nah di sini ada tindakan guru, dipilih dulu nih apakah dia hukuman atau konsekuensi. Ya udah ngerti. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Aduh, saya itu sudah gitu. Oh ini hukuman, oke. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi sekolah. Konsekuensi. Oke, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Murid. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Pasti hukuman ya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hah? Murid disuruh untuk tidak mengenakan kali ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau dipakai mah ya sama aja. Salah nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Kalau pelajaran agama suruh ngapain Pak? Baca surat Yasin ya. 2 kali, waduh. Berdasarkan bagian di atas, kami dapat simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau memang muridnya nggak tahu apa-apa nih, terus kita kasih berupa punishment ya sanksi, ya itu berarti itu hukuman tuh ya, karena muridnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau saya misalnya nggak bawa buku, nggak bawa ini, ya saya nggak tahu hukumannya apa gitu. Jadi muridnya tidak tahu, itu namanya hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perubahan atau kata-kata, itu psikis ya. Kalau fisik ya itu tadi lari gitu. Kalau tidak ada kesepakatan ya Pak. Nah, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya apabila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman ternyata untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Ya, jadi kalau misalnya lagi jamnya mau istirahat gitu ya, aduh 3 kali telat terus gitu. Bukannya istirahat ya. Nah, itu konsekuensinya, dan dia sudah tahu sebenarnya kalau kamu nggak nyelesain berarti 3 kali kamu jangan istirahat ya gitu. Iya. Double. Harus ditungguin, kalau nggak ditungguin Nah, ya. Maka jadinya ke konsekuensi, tapi dia sudah tahu ya dengan catatan. paling tidak memberikan kesadaran. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman
Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama dulu. Ya. Sampai gede. Sampai besar gitu ya. Jadi saya pernah tuh ya, saya pernah waktu itu nyontek juga termasuk kesalahan ya. Iya. Itu ingat banget saya nyontek ketahuan sama guru agama gitu. Ingat banget saya. Iya. Waktu itu langsung diketok pakai buku, betok. Ingat betul sampai sekarang gitu. Itu kejanggalan, tapi saya ingat aja, saya nggak dendam apa gitu ya. Alhamdulillah, ya itu saya maksudnya ke positif kayak gitu. Khawatirnya kalau sekarang dengan pengaruh media sosial dan ini yang negatif, dendamnya itu bahaya gitu. Sekarang kalau anak dulu kan ya tahunya paling nonton TV Doraemon gitu. Sekarang ada masalah ya teman. Nah ini anak membenci kedisiplinan. Nah kalau konsekuensi tadi yang ya membuat anak merasa tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini berbedanya hukuman dan konsekuensi. Nah pertanyaannya, baikan mana nih hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi. Ya kita setuju ya, konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Nah ternyata diperkenalkan lagi, apa itu restitusi? Ada yang mungkin sudah pernah dengar restitusi? Kembali ke layarnya. Restitusi tadi sudah agak disinggung ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Ternyata yang terbaru ini diperkenalkan dengan restitusi. Awalnya saya juga bingung apa sih restitusi gitu kan? Mana yang ngejelasinnya juga cepet-cepet gitu kan, suruh nyari sendiri gitu. Hampir kepleset kayak yang tadi. Ya rest area itu istirahat kayaknya. Itu restitusi ya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ternyata hubungannya adalah dengan disiplin positif. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, bisa dengan hukuman gitu kepada peserta didik atau dengan konsekuensi itu juga bisa. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas, jadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita lakukan terhadap diri sendiri ataupun terhadap peserta didik ya yang memang dekat dengan kita. Nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah jadi setelah mereka melakukan kesalahan, setelah mereka melakukan kesalahan, nah ini restitusi adalah cara untuk membuat mereka memperbaiki kesalahannya dan juga mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, maksudnya sudah tidak melakukan kesalahan itu lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charleston Gossen 1996. Saya masih SMP. Saya lulus SMA. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada teman-temannya ya maksudnya. Ini 9 ciri restitusi. Ya, maksudnya penghargaan itu seperti apa namanya? Ya, barang hadiah gitu ya. Nah, kalau penghargaannya berupa tepuk tangan, berupa aplaus, berupa ini pujian, nah itu boleh. Tapi kalau penghargaannya berupa hadiah-hadiah, ternyata menurut Al-Ifqan, ya, merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Korn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, jadi menurut Korn, kalau kita ngasih hadiah, ya sama juga dengan ngasih hukuman seperti itu. Karena menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Khawatirnya akan jadi motivasi ketergantungan, seperti itu. Jadi saya berbuat ini dapat hadiah nih, kayak gitu. Jadi iya memang tidak secara sadar sih manusia itu bisa begitu, apa namanya, secara itu secara psikologi mungkin di dalam kedewasaannya nanti kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkan dia, iya pamrih lah ya. Nggak ada duitnya lah, ngapain kerja gitu. Ya tentu simpelnya seperti itu. Dari juga kerjaan nih, dalam kerjaan yang apa namanya banyak gitu kan. Tapi nggak ada duitnya lah, jelas saya keluar aja kayak gitu. Beda dengan diakui ya, Iya. kayak tepuk tangan apa gitu kan. Ya itu boleh kalau kita memberikannya berupa secara psikis gitu ya. Nah itu yang bisa mengembangkan dia. Iya, rasa percaya dirinya. Nah ini dia, dalam restitusi ada 3 tahapan, yaitu adalah segitiga restitusi, bukan segitiga biru. Bermuda. Iya. Nah ini tahapan segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Tujuan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, bagaimana untuk menstabilkan identitas? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah loh. Gitu. Terus yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin ketika yang bertengkar ya, tidak bertengkar kan, ini dia duluan, ini dia duluan, gitu kan, langsung aja lah. Bapak nggak butuh tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah ini adalah menstabilkan identitas. Jadi ntar dia diem tuh, nggak bakal nyalain lagi kan, udah kasih tahu dah, orang nggak butuh tahu siapa yang salah. Kalau kita ini siapa yang salah, siapa yang duluan panjang tuh. Oh iya, dia gini, aduh, satu buku catatan gitu. Nah yang keenam, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini mungkin untuk anak-anak yang rendah diri ya. Misalnya kalau dia itu selalu menyalahkan, iya saya kemana sih, lupa terus, gitu. Nah itu bisa kita buat dengan yang ini. Jangan kamu nyalahin diri sendiri. Bagaimana kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini menstabilkan identitas. Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, ya pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhannya, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan memiliki alasan. Nah, jadi setiap peserta didik melakukan sesuatu baik benar maupun salah, pasti ada alasannya. Dan ini kita harus validasi dulu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah ini mungkin kalau ada anak yang tidak bisa diem gitu ya, kamu boleh lah gitu tidak diem, tapi tambah sikap yang baru, diem gitu. Bagaimana itu ya? Nah itu bisa gitu. Terus bahkan kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mukul. Wah ini mungkin peserta didiknya yang suka mukul-mukulin temannya gitu ya. Biasanya adalah yang jagoannya di kelas itu gitu ya. Itu suka mukul gitu. Atau datang, bu di sini mukul saya lagi, mukul saya lagi. Nah gitu. Nah ini terus ya itu mungkin cara pertamanya adalah ya tentu yang pertama tadi kita itukan dulu, menstabilkan identitasnya dulu ya kepada anak yang suka mukul tadi. Kasih pertanyaan, benar nggak kayak gitu. Terus nah kemudian kalau ditanya apa sih yang membutuhkan tanpa harus mukul kayak gitu, nanti dia kan mikir sendiri tuh bagaimana ya begitu ya. Coba dipikirkan solusinya yuk. Bisa dengan minta kan, bisa dengan apa gitu kan, jangan memukul. Nah ini apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Nah ini mungkin kalau masalahnya ya misalnya tidak mengerjakan PR ya kan, dan membawa buku. Seperti itu bisa kita lakukan validasi kebutuhannya dengan pertanyaan seperti ini. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas dengan syarat kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Nah ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah melakukan tahap pertama, tahap kedua, baru menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi supaya kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah itu intinya dari materi yang awal sampai ke slide 39 adalah terakhir yang memang dekat dengan kita, yaitu restitusi, di mana untuk menyelesaikannya ada 3 tahap tadi. Yang pertama adalah apa Ibu? Yang pertama adalah ya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah nah itu dia. Nah mudah-mudahan dengan tiga restitusi ini, maka dia adalah ujung tombak untuk kita sebagai guru membuat peserta didik memiliki budaya yang positif. Seperti itu. Jadi itulah budaya positif yang sudah saya pelajari lebih dulu, dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya juga sudah saya imbaskan dan bisa menerapkan. Kalaupun memang masih sulit, kita pelan-pelan bersama-sama untuk meningkatkan budaya positif kita di sekolah. Saya rasa itu saja. Nah, mungkin sebelum ditutup kita sharing saja, mungkin ada permasalahan apa gitu, atau mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini, ya bisa diungkapkan. Tidak akan restitusi. Dari Ya kita sebagai guru konsentrasi saja dengan 3 itu tadi, 3 hal itu kan. Biar dia bisa memperbaiki kesalahan mereka kayak gitu. Nah ini arti secara ini ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kalau luar sekolah, kalau mau hubungannya masih dengan teman di sekelasnya atau sekolahnya, tetap harus kita ini kan, bukan kan hubungannya dengan sekolah. Tapi kalau memang hubungannya dengan lingkungannya, ya itu kan tugas dari keluarganya. Kecuali memang ibunya juga concern kita gitu, minta bantuan ya bisa. Tapi kalau memang tidak ada, kita nggak tahu kan, kalau kejadiannya di luar kelas itu kita juga tidak akan tahu gitu. Ya, ancam, macam. Sampai yang diambil itu kan berarti Karena itu masih ada hubungannya dengan sekolah, tapi memang kan
itu masih bisa kita lakukan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahannya. Kalau namanya ikut campur ya, karena sudah memang urusannya di sekolah ya, kita harus kasih pengertian lah seperti itu supaya ini urusannya kan yang sama-sama peserta didik berarti kan. Ya, dia di luar sekolah, tapi ini sama-sama peserta didik di sekolah kita. Dan anak ini nggak masuk, otomatis jadi masalah untuk gurunya. Iya, kan ini jadi harus kita panggil. Ya sekali lagi, ya lakukannya segitiga restitusi ini. Validasi dulu, kemudian saldo dan identitas. Pertanyakan kalau memang muridnya tidak punya keyakinan kelas, ya mungkin dirikan dengan kebajikan bersalah. Tadi sudah dibahas. Kita juga tahu lah bahwa kalau berbuat baik itu bagus, kalau mencuri itu tidak bagus, karena itu kebajikan universal. Nah, mungkin bisa kita lihat saja. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya Bapak menanyakan seperti itu, sebaiknya yang tidak membawa PR saja ke tangan. Nah, jadi biar mereka tidak melakukan justice seperti itu. Jadi kan, diem tuh utama ya. Kalau yang pemalu mungkin diem dulu. Kalau sudah kita bilang gitu ya dia ke tangan, pasti saya tidak ke tangan. Nah, ini budaya positif lagi yang supaya kita sebarkan ke peserta didik. Ya, kita harus jelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh teman-teman itu juga tidak baik kayak gitu. Ya caranya mudah sih sebenarnya kita. Udah yang tidak Bapak tanyakan yang bersangkutan tidak usah berkomentar. Nah otomatis dia tidak akan berkomentar lagi. Dan ini kalian lakukan terus ya. Kalau misalnya Bapak tanya siapa yang tidak mau PR hari ini, ya itu saja yang tidak mau PR saja yang merespon, tanggung jawab gitu. Nah supaya anak memahami kayak gitu. Memang ya seperti itulah, karena ya mungkin anak juga nggak paham kan gitu, nggak tahu. Karena kita mikir siapa yang nggak PR gitu. Mungkin dia ingin menjadi berkuasa tadi itu, ya kan? Dia ngasih tahu, itu sifat dasar daripada manusia tadi. Dia nih, supaya bisa kita lihat juga seperti itu. Saya Ibu sudah rasa susi lah saya bilang ini, dan saya juga men-sharingkan hasil daripada materi dari guru penggerak. Ya mudah-mudahan kalau dari saya sih saya lebih ke substansinya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu juga buat saya dan juga buat rekan-rekan sekalian untuk bisa menciptakan tentunya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih untuk pemaparannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan tentang pengimbasan budaya positif sekolah yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Riyadi, SPDI. Dengan demikian selesai sudah acara ini, dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.